warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Miftahul Janah dari kelas 2A dengan NPM A1J022019 dari Prodi Pendidikan Non Formal. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang mana di bab 4 ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Yang terakhir, yang keenam, penerapan. Nah, yang pertama itu ada pengertian manajemen sekolah dasar. Nah, manajemen sekolah dasar ini merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Yang B itu ada kerangka manajemen sekolah dasar, yang mana kerangka manajemen untuk sekolah dasar ini harus meliputi pertanyaan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Kemudian ada kerangka manajemen sekolah dasar, yaitu meliputi yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, ada laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Kemudian yang ketiga, ada wewenang yang didelegasikan kepala sekolah, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang kelima, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang keenam, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Nah, ruang lingkup manajemen sekolah itu sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dan yang keempat itu ada sekolah dasar yang efektif, di mana sekolah dasar yang efektif ini merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Kemudian sekolah dasar ini memiliki karakteristik yang baik. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menantang secara intelektual. Kemudian lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Selanjutnya, tugas yang terdefinisi secara jelas. Kemudian ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Kemudian catatan tertulis. Kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang terakhir, pekerjaan yang ditujukan. Yang kelima itu ada pengertian dari fokus manajemen sekolah dasar, yang mana fokus manajemen sekolah dasar ini adalah pemberian bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan yang terakhir itu ada penerapan,
Yang pertama itu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Dan ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat itu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Cukup sekian materi bab 4 dari saya. Kurang lebihnya banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.